Selamat malam, Bu Suharti, Dau Kota Batu. Selamat malam, Pak. Malam, selamat malam. Iya, Ah, saya Kak ah, ah. Pak Sun, di mana itu Pak Pak Sun? Sun. Mau sholat ini, mau sholat perjalanan. Saya Ini izin mau sholat sembahyang dulu. dulu. Tapi nggak bisa ikut yang ini udah masuk timur ya. Ya Pak, Ini udah Iya, Pak. timur yang barat. Papua, Pak. Gimana? Ini yang HK Papua. Oh, Papua. Iya. Saya izin sembahyang dulu, Taan. Tak sembahyang dulu. Jih, monggo. Izin sembahyang dulu ya, Selamat. Pak. Iya. Jih, monggo, Bu Suharti. Yeay. Pak Sun, monggo. Saya keluar dulu ya Pak ya. Ini mau sholat dulu, masanya dikit kalau di rumah nggak keluar nggak apa-apa, bising. Oke, lanjut dulu ya. Apakah Ibu Agatha sudah masuk? Sudah, Ibu. Oh, Sebentar ada iklan ini, Pak. ya, Ibu menggunakan nama Catherine, jadi saya kira. Ada berapa orang? Sore Bu Lili, saya Bu Catherine. Loh, Ibu Catherine. Baru Ibu Agatha yang mana? Ini saya, Ibu. Oh, Ibu Agatha sudah ada, Mom. oke, Sudah. siap. Thank you, Ibu. Ya. Silakan Pak Mansur dimulai saja, Pak. Ada berapa ini? 22. Izin Ibu Agatha, HK Bandung kah Surabaya lah? Ibu Agatha, HK Surabaya, Surabaya. Bapak. Oh iya, mohon maaf. Salam kenal Nggak dulu. apa-apa. Iya, karena di link Zoom-nya itu dua, ada satu Bandung, satu Surabaya. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita mulai Zoom malam ini. Zoom Buku Bijak pada episode yang ke tanggal 22, tanggal 22 Oktober 2024. Untuk memulai Zoom ini, agar Zoom ini membawa keberkahan, kemaslahatan untuk kita semua,
Mari kita awali dengan doa bersama sebagai yang beragama Muslim. Kita baca suratul Fatihah yang kepada teman-teman lain untuk menyesuaikan. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ruqi wa jazati jumar KLPI syaibilailana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, malam ini mari kita bersama-sama untuk mengosongkan segala pikiran kita, pikiran kosong seperti gelas dibuka, supaya kita bisa seksama, supaya kita bisa serius untuk menerima apa yang akan kita belajar bersama tentang buku bijak malam ini, yaitu yang akan dibawakan oleh Ibu Agatha Savitri, beliaunya dari HK Surabaya. Tidak memperpanjang lebar lagi mukadimah, kepada beliau Ibu Agatha Savitri, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Silakan Bu Agatha. Ya, baik. Terima kasih Bapak, Pak Mansur untuk sambutannya pada sore hari ini. Selamat malam ya kalau di sana. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita berkumpul dalam acara Zoom pada malam hari ini. Jadi saya akan membacakan buku bijak pada hari ini tanggal 22. Mohon izin, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar dari sini ya. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi kita harus berlatih setiap hari. Jangan hanya 1-2 hari kita berbagi informasi tentang KLPI, terus karena banyak ditolak, kita lalu mutung atau tidak lagi berlatih. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba jarak jauh. Jadi jagalah stamina. Jadi kalau kita mau lari cepat, kita larinya sendirian. Tapi kalau kita mau lari jarak jauh, kita membutuhkan tim. Ketika kita punya tujuan yang jelas, kita juga membutuhkan tim agar tujuan itu bisa sama-sama tercapai bersama dengan tim kita. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Jadi jangan hanya panas di awal, lalu juga cepat bosan, tapi kita harus terus menjaga stamina, terus menjaga kesabaran, karena ketika kita menghadapi setiap orang yang kita temui, itu pun pasti dengan berbagai sikap, berbagai sifat, dan kita harus memahami apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Cara jaga stamina adalah dengan mengandalkan Tuhan. Jadi sebelum kita bersharing atau bertemu dengan orang atau menulis daftar nama orang-orang yang akan kita temui, kita mengandalkan Tuhan. Pasti kita harus berdoa dulu. Jadi minta pada Tuhan siapa nama orang-orang yang akan kita bagikan berkat mengenai KLPI. Lalu juga kita bisa mendoakan goal kita, strategi dan tim kita. Jadi supaya tim kita pun juga tidak gampang menyerah dan terus berusaha untuk terus membagikan informasi mengenai KLPI. Lalu juga doakan leader dan percaya pada perusahaan.
Lalu juga kita percaya pada sistem. Sistem yang dibuat oleh KLPI ini sudah cukup jelas, dan kita hanya percaya saja dan melakukannya saja, pasti kita akan mencapai tujuan kita. Lalu juga kita harus percaya pada leader, karena orang yang mengenalkan perusahaan ini kepada kita itu adalah orang-orang yang terpilih juga dari Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita ini. Ikuti prosedur, berkomitmen, dan persistence. Lalu juga nempel. Nempel itu dalam artian mengikuti setiap acara, setiap apa yang diperintahkan oleh leader, lalu juga berkomitmen seperti itu kita akan terus memiliki stamina yang cukup untuk selalu berbagi mengenai KLPI ini. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesal, dan bosan. Jadi itu yang harus kita ingat terus setiap hari. Jadi ketika kita setiap hari ketemu orang, itu pasti memiliki banyak masalah, banyak kendala yang mungkin kita tidak mau itu kita dengar, tapi kita harus dengar jadi supaya kita pun juga bisa memberikan solusi dengan adanya KLPI ini. Siapa tahu masalah yang sedang dihadapi pun itu juga bakal tertolong dengan cara KLPI ini. Saya akan bacakan untuk buku bijak tanggal 22. Nama baik lebih berharga daripada harta yang banyak. Dikasih orang lebih baik daripada diberi perak dan emas. Jadi nama baik itu lebih penting daripada apapun. Karena kalau kita sudah memiliki nama yang jelek di satu orang, itu kita pun juga bisa saja diberi nama jelek oleh orang-orang lain dari hanya satu orang saja. Dan ini juga diambil dari Alkitab ya. Jadi ini adalah ayat dari Amsal 22 ayat 1. Jadi kata-katanya adalah seperti itu. Orang kaya dan orang miskin mempunyai satu hal yang sama. Tuhanlah yang menciptakan mereka. Jadi di sini kita juga diingatkan untuk mau orang kaya atau orang miskin, semua adalah ciptaan Tuhan. Dan orang kaya atau orang miskin pun itu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa sukses melalui KLPI ini juga. Dan jangan juga pilih-pilih untuk kita membagikan informasi mengenai KLPI ini, jangan hanya kepada yang kaya, tapi kepada yang membutuhkan pun kita juga harus bersharing gitu ya. Jadi kita diingatkan bahwa semua adalah ciptaan Tuhan, jadi kita jangan pilih-pilih dalam membagikan informasi sukacita ini. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Jadi kenapa seperti itu? Karena orang bijak itu selalu mengambil pelajaran dari setiap bahaya atau cobaan yang menghampiri di hidupnya. Sedangkan orang bodoh ketika hanya berjalan saja, ketika tertimpa malapetaka, dia cuek dan dia tidak bisa jadi tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah dialami. Jadi mau kemanapun dia berjalan, dia akan tetap tidak bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi tapi juga tidak mudah untuk menjadi orang bijak, karena kita selalu tiap hari juga akan mengalami banyak cobaan dan rintangan. Dan kita di sini juga diajarkan untuk terus mengambil pelajaran, untuk terus mengambil apa yang bisa kita petik dari setiap cobaan dan bahaya yang kita alami. Seperti itu. Orang yang takwa kepada Tuhan dan merendahkan diri akan bahagia, makmur, dan dihormati. Jadi orang yang takwa kepada Tuhan dan merendahkan diri itu, dia mengerti bahwa kebahagiaan itu ada di dalam dirinya. Maka apapun yang dibagikan oleh orang yang takwa itu pun juga pasti akan didengar. Dan kebahagiaan yang dari dalam diri, itu pun juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi orang yang takwa akan selalu dihormati juga. Dan kenapa makmur? Karena ketika kita membagikan kabar sukacita, kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan orang tersebut juga memiliki berkat baru untuk hidupnya. Perangkap dan jebakan terdapat pada jalan orang curang,
Jauhilah semua itu jika engkau ingin selamat. Jadi kita di sini diingatkan juga untuk setiap hari pasti kita dihadapkan pada pilihan-pilihan ya. Jadi kita mau curang atau mau jujur, mau baik atau mau tidak baik, itu semua ada dalam pikiran kita. Kenapa kok di KLPI ini kita diajarkan untuk berdoa dulu? Jadi supaya kita tidak memilih jalan yang salah, kita tidak terperangkap dan tidak mendapatkan jebakan yang jelek, tapi kita selalu memiliki ide-ide, kreativitas, dan inovasi yang bisa menghantarkan kita ke tujuan kita, ke goal kita. Dan tim kita pun juga akan bersuka cita, seperti itu. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Jadi kita di sini juga diingatkan untuk ajari anak kita sesuai dengan usianya. Jadi ada cerita tadi malam pun juga saya bertemu dengan seseorang, sekeluarga gitu ya, dan ayah ibu ini memiliki seorang anak balita. Yang kalau tidak dipegangi HP, itu anak itu akan tantrum. Jadi akan meronta-ronta selalu meminta HP. Dan sebenarnya seharusnya jadi orang tua juga ketika itu belum usianya harus dipegangi HP, maka juga kita harus mendidik anak itu juga untuk jangan selalu berpegang HP, tapi selalu beraktivitas sesuai dengan usianya. Dan ketika anak itu sudah pantas, sudah patut untuk memiliki handphone dan memfungsikannya, kita pun baru boleh untuk memberikannya. Jadi harus sesuai dengan usianya, supaya tidak salah langkah kita menjadi orang tua. Orang miskin dikuasai oleh orang kaya, orang yang meminjam dikuasai oleh orang yang meminjamkan. Jadilah orang yang berilmu agar berguna bagi orang lain, karena ketika kita berilmu, Anda bukan hanya bisa bekerja, namun juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi orang miskin biasanya pasti memiliki pikiran yang terbatas. Tetapi ketika kita memiliki ilmu yang cukup atau lebih daripada apa yang orang lain miliki, kita akan bisa menjadi kaya karena kita memiliki ide-ide dan kreativitas seperti founder kita yaitu Pak Basri ya. Jadi beliau pun menciptakan sebuah inovasi yaitu dengan aplikasi KLPI ini. Jadi menciptakan sebuah kesempatan untuk kita semua untuk bisa meraih apa yang kita ingin wujudkan untuk keluarga kita dan tim kita. Seperti itu. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Akhirnya, kuasanya untuk bertindak sewenang-wenang akan lenyap. Kita harus menyadari bahwa kuasa, jabatan, harta ini adalah titipan Tuhan saja. Jadi, bisa kapan saja Tuhan ambil ketika kita menabur kecurangan, lalu kita juga tidak jujur, kita tidak tulus dengan orang, Tuhan kapanpun akan bisa ambil. Jadi menjadi bijaksana itu kita harus miliki dalam bersikap dan bertindak agar Tuhan yang sudah mempercayakan titipan-titipan itu kepada kita tidak mengambilnya secara terpaksa hanya karena sikap dan tindakan kita. Orang yang baik hati diberkati Tuhan karena ia membagi rezeki dengan orang yang berkekurangan. Jadi rasa bahagia pun seharusnya juga kita bagikan kepada orang lain, kepada sesama kita. Jangan hanya meminta berkat, tetapi kita pun juga harus menjadi berkat bagi sesama kita. Usirlah orang yang suka menghina, maka berhentilah pertikaian, permusuhan, dan mencela-cela. Jadi di sini kita juga diingatkan untuk hindari orang-orang yang punya aura negatif atau toksik, pikiran-pikiran yang negatif seperti itu ya. Daripada berurusan dengan hal yang negatif, lebih baik kita memilih pertemanan kita, pilihlah pertemanan yang menciptakan pikiran positif, lalu juga hal-hal yang positif agar kita pun juga terbawa untuk selalu berpikir positif, bertindak positif, seperti itu.
Orang yang menyukai ketulusan dan yang manis bicaranya akan menjadi sahabat raja. Orang yang menghargai pribadi Anda pada level terpandang yaitu tutur kata, sikap, lalu juga performance yang baik menunjukkan siapa diri kita. Jadi kita pun juga harus membentuk diri kita untuk memiliki citra diri yang baik. Jadi ketika kita sudah membentuk atau membranding citra diri yang baik, kita pun juga akan dilihat orang untuk menjadi orang yang baik seperti itu. Dengan membongkar kebohongan orang yang curang, Tuhan menjaga agar pengetahuan yang benar tetap terpelihara. Kejujuran dimulai dari diri sendiri. Jadi ketika kita menunjuk orang lain, jari kita, itu 4 jari kita akan kembali kepada kita. Jadi ketika kita membongkar kebohongan, ingat, lebih baik kita introspeksi diri dulu, apakah kecurangan yang akan kita sampaikan itu baik untuk disampaikan. Jika tidak baik, lebih baik kita diam dan kita cukup mendoakan orang itu agar suatu saat Tuhan bisa mengubah hatinya menjadi lebih baik. Lalu kita juga diingatkan, si pemalas suka tinggal di rumah. Ia berkata, ada singa di luar. Aku bisa diterkam di tengah jalan. Jadi di sini kita juga diingatkan untuk tidak menjadi pemalas. Keluarlah dari zona nyaman kita, agar kita pun menemukan orang-orang baru, lalu juga pertemanan yang baru, agar kita pun juga memiliki komunitas yang lebih baik, lebih positif untuk hidup kita ke depan. Rayuan wanita pelacur merupakan jebakan. Orang yang dimurkai Tuhan terperosok ke dalamnya. Jadi kita diingatkan untuk jangan tertipu dengan tampilan luar. Tapi ketika kita menilai setiap pribadi, itu nilailah dengan apa tindakan mereka dan bagaimana sikap mereka terhadap kita. Karena tampilan bisa menipu, tapi hati tidak bisa menipu. Sudah sewajarnya anak-anak berbuat hal-hal bodoh, tetapi rotan dapat mengajar mereka mengubah kelakuan. Jadilah contoh yang baik bagi anak-anak kita. Mereka akan berpikir sesuai dengan usianya. Namun kita sebagai orang tua memang sudah seharusnya mendidik sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan atau orang tua kita dulu ajarkan, seperti itu. Seperti contohnya adalah ketika kita makan malam bersama, terkadang makan malam keluarga, orang tua akan sibuk dengan HP-nya masing-masing. Maka jangan salahkan anak ketika suatu saat pun ketika makan malam bersama mereka juga sibuk dengan HP-nya. Lalu orang tua akan marah, kenapa dari tadi main HP terus? Itu adalah contoh dari orang tuanya yang mungkin orang tua tidak pernah sadari, mereka pun lakukan terhadap anak mereka. Jadi jadilah contoh di dunia kecil Anda. Jadi mulai dari diri sendiri, keluarga Anda, lingkungan Anda, dan pertemanan Anda. Siapa mau menjadi kaya dengan menindas orang miskin dan memberi hadiah kepada orang berada, pada akhirnya akan melarat. Jadi kita di sini diingatkan juga jangan memilih-milih. Kalau orang kaya kita hormati, kita segani, tapi kalau orang miskin kita injak-injak, jangan. Jadi Tuhan pun memandang kita sama dan kita pun juga harus memandang setiap orang pun juga sama. Orang miskin, orang kaya, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan kita hanya bisa menerima, menghargai, dan menghormati mereka. Dengarkanlah, aku akan mengajarkan kepadamu petuah orang arif. Perhatikanlah pengajaranku. Engkau akan senang apabila pengajaranku itu kau simpan dalam hatimu, karena dengan demikian kau telah siap apabila kau hendak memakainya. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang karena aku ingin kau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. 30 petuah sudah kutulis untukmu, petuah-petuah yang mengandung pengetahuan dan nasihat yang baik, dan yang akan mengajarkan kepadamu apa yang sungguh-sungguh benar. Nanti jika kau ditanyai, kau dapat memberi jawaban yang tepat. Janganlah merugikan orang miskin hanya karena ia lemah, dan
di sidang pengadilan janganlah memperkosa hak orang yang tidak berdaya. Jadi kita di sini juga diingatkan kembali ya untuk tidak merugikan orang miskin, lalu juga jangan mengambil hak orang lain. Jadi mungkin dalam setiap bisnis ada orang-orang yang tamak seperti itu ya. Jadi ketika misalnya nih saya menjadi seorang ketua HK, lalu ada tim saya yang closing. Tidak selayaknya pun saya akan mengambil referral dari tim saya itu untuk saya, dan itu memang tidak diperbolehkan. Jadi kita jangan pernah mengambil hak orang lain. Jadi Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat bagi setiap orang, dan jangan mengambil hak orang lain. Sebab Tuhan akan membela perkara mereka dan mencabut nyawa orang yang menindas mereka. Jadi Tuhan pun akan membela orang-orang yang tidak berdaya dan mencabut rezeki orang-orang yang menindas. Jadi jangan pernah, jadi ketika kita menindas orang, jangan salah bahwa suatu saat rezeki kita pun juga akan berkurang karena kita sudah menginjak rezeki orang lain. Janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Kita kembali diingatkan untuk jangan dekat dengan orang yang negatif, tapi dekatlah dengan orang yang positif. Karena suatu saat ketika kita dekat dengan orang yang suka marah, itu suatu saat kita juga akan ikut marah. Suatu saat kita juga akan ikut iri. Suatu saat kita juga akan ikut jengkel, kecewa, dan kita bisa menularkannya kepada orang lain yang sebenarnya itu bukan salah mereka, tapi orang tersebut yang kena imbasnya. Janganlah berjanji untuk menanggung hutang orang lain. Nanti jika engkau tidak sanggup melunasinya, tempat tidurmu pun akan disita. Kita diingatkan juga untuk kita hanya boleh menghandle masalah yang bisa kita handle. Ketika masalah itu tidak bisa kita handle, kita bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan pun itu juga adalah power untuk kita juga dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab dan melunasi setiap kebutuhan kita dalam menghadapi hidup ini. Janganlah sekali-kali memindahkan batas tanah yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang. Ini juga diingatkan lagi dengan rezeki ya. Jadi ketika kita sudah diberi plot berkat, jangan sampai kita memindahkan batasnya. Jadi setiap orang sudah punya berkat dan rezekinya masing-masing. Kita pun hanya perlu bersyukur dan terus berusaha agar kita pun juga bisa meningkatkan atau membesarkan cawan rezeki kita masing-masing. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Jadi kita juga diingatkan usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ketika kita membangun citra diri kita, kita berusaha dengan sungguh-sungguh melalui KLPI ini, bukan kita yang akan menilai diri kita, tapi orang lain yang akan menilai diri kita bahwa usaha kita sudah maksimal dan usaha ini juga tidak akan mengkhianati hasil. Jadi hasilnya pun ketika kita sudah bekerja keras, hasilnya pun juga pasti akan memuaskan. Tapi ketika kita hanya setengah-setengah dalam mengerjakan ini, pasti hasilnya pun juga akan setengah-setengah dan hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin ini yang bisa saya bagikan dalam menyampaikan buku bijak pada malam hari ini di Zoom Indonesia Timur. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian buku bijak pada malam hari ini. Saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC yang sangat luar biasa, Bapak Mansyur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mic-nya, Pak. Mic, Pak. Mic. Mic-nya Pak Mansur.
Ya, mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Agatha yang luar biasa sekali telah memaparkan buku bijak untuk kita belajar bersama-sama kepada para Bapak Ibu Jumber malam ini. Saya mencatat ada poin-poin penekanan di Mukadimah, di antaranya itu tentang pemimpin bijak itu berlari dengan tujuan ya. Jadi Dedek kenapa? itu lari yang jauh, yang membutuhkan Hah? tim, kemudian kinerja tim yang sangat Matanya diperlukan atau di belum dalam gede? KLPI ini. Juga di belakang telah dipaparkan tentang referral dan lain-lain. Itu diingatkan agar kita ini tidak menimbulkan masalah, sehingga kita tetap kompak dalam gotong royong dan kerjasama tim. Kemudian juga menulis daftar nama tadi. Jadi ketika prospek ini bagus sekali ya, ada nama, ada sekian nama dicatat, didoakan, kemudian dilakukan satu demi satu. Jadi kayaknya begini, apabila besok mau prospek 5 orang, 10 orang, berapa orang pun itu, malam hari didoakan. Kemudian besok dijumpain satu persatu sesuai daftar nama yang ada. Ini luar biasa Bu Agatha ini. Jadi ketika daftar nomor satu, orangnya misalnya ini nggak ada atau tidak ketemu, kemudian nomor dua dan seterusnya gitu. Ini tadi yang disimpulkan di bawah dalam uraian tadi, bahwa hasil kerja itu tidak mengingkari, bagaimana tadi? Hasil kerja itu tidak mengingkari dengan upaya yang ada. Bagaimana tadi Bu Agatha, mau diulang? Jadi usaha tidak akan mengkhianati hasil, Bapak. Iya, itu baik, terima kasih. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yang saya angkat ini sangat luar biasa sekali malam ini, yaitu orang yang mengajak kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Ini sudah pasti ini. Kita mengakui Tuhan, kita ini makhluknya, maka kita sadar setiap langkah, setiap upaya yang kita inginkan, yang kita doakan, tetapi yang berlaku adalah kebenaran, yang terjadi adalah kebenaran, itulah Tuhan yang memperjalankan. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya tambahkan. Saya simpulkan, maaf, mengenai uraian di tanggal 22, sepertinya sudah sangat runtut sekali, sudah sangat rapi sekali, kita enak mendengarkannya. Untuk itu, sebelum menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu mungkin berbagi cerita, testimoni, tentang closing, tentang hal-hal lain, mungkin juga termasuk mau menambah buku bijak ini, supaya ini bisa plur kepada audiens. Untuk itu, kepada Ibu Agatha, session yang ini mohon ditutup dulu dengan doa. Silahkan Ibu. Baik, sebelumnya mohon maaf saya tidak diberitahu untuk ada sesi doa pada malam hari ini, tapi saya akan mencoba untuk mendoakan yang terbaik ya Bapak. Saya akan berdoa menurut iman dan kepercayaan saya adalah Katolik. Jadi mohon maaf untuk yang beragama lain bisa mengikuti sesuai dengan keimanannya masing-masing. Terima kasih. Dalam nama Putra Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih pada kesempatan malam hari ini kami dapat berkumpul melalui acara Zoom pada malam hari ini untuk menyampaikan buku bijak dengan banyak saudara kami yang ada di Indonesia Timur, baik di Papua dan provinsi-provinsi yang lain, bahkan di seluruh Indonesia. Tuhan yang Maha Baik, berkatilah setiap leader, berkatilah setiap pemimpin, berkati setiap owner dalam perusahaan KLPI ini untuk terus mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan perusahaan KLPI ini dengan baik dan benar. Dan berkatilah leader yang telah Engkau percayakan untuk menginformasikan berkat ini kepada kami dengan kesehatan dan kesuksesan, agar mereka pun juga bisa mengajak kami untuk sukses bersama, bergotong royong
dalam KLPI ini. Dan juga berkati orang-orang yang belum mengenal KLPI ini. Berkatilah mereka agar ketika mereka mendengar informasi KLPI ini, mereka pun juga menyambutnya dengan penuh sukacita dan menyambut KLPI ini sebagai solusi bagi setiap permasalahan yang sedang setiap keluarga ini hadapi. Berkatilah juga setiap member dalam PT KLPI ini ya Tuhan. Berkati mereka dengan tidak cepat menyerah, tidak cepat putus asa, selalu berinovasi, selalu kreatif, selalu bisa membimbing timnya untuk menjadi lebih baik, lebih bertumbuh, dan lebih berkembang dengan benar agar leader dan timnya pun juga mencapai tujuan mereka masing-masing untuk keluarga mereka masing-masing. Dan berkatilah setiap individu pribadi dalam PT KLP ini. Berkatilah mereka dengan kesehatan, dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, dan dengan ketentraman ya Tuhan, agar mereka pun juga bisa membagikan kabar sukacita PT KLP ini kepada setiap orang yang kami temui dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, semua berkat dan doa ini kami unjukkan kepadamu. Kami mohon, dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, kami mengakui kelemahan kami. Kami merasa banyak kekurangan dan kelemahan kami. Maka berikanlah kekuatan kepada semua keluarga besar KLPI. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, bimbinglah kami, berilah petunjuk kepada kami, tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang benar, agar kami mampu untuk memberitakan KLPI ini kepada semua masyarakat seluruh negeri, bahkan mancanegara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bu Agatha doanya. Selanjutnya mari kita isi dengan sharing tentang pengalaman di lapangan, tentang kesuksesan di lapangan juga kendala, karena pelajaran itu bisa dari kendala masalah yang ada, bisa juga dari pengalaman sukses dari teman-teman semua. Jadi di sini mari kita saling berbagi untuk saling memberikan pembelajaran kepada teman-teman yang lain. Silakan Bapak Ibu. Mom dibantu Mom yang ini Mom. Lihat chatnya Mari dulu ya. teman-teman, mungkin berbagi ini kalau soal berbagi tips itu tidak hanya dari wilayah timur saja ya. Kami juga rindu leader yang lain kalau ada yang mau berbagi seperti Bu Linda, mungkin rindu juga memotivasi kami. Atau ini sudah ada Pak Gomez. Pak Gomez, maaf Bu Linda sebentar kalau ada kesempatan. Pak Gomez, saya ingin bertanya kepada Bapak, boleh ya Pak ya? Boleh, Oke. boleh, boleh, Bu. Pertanyaan saya begini Pak Gomez. Ketika Bapak ditawarin atau diberikan info terkait usaha perdagangan dari PT Kreasi 5 Pilar, apa respon Bapak untuk pertama kali dan kenapa sampai Bapak tertarik untuk mau bergabung? Itu saja Pak, tolong diceritakan dulu kepada kami dan setelah itu nanti ada pertanyaan lanjutan. Itu dulu Pak pertanyaan saya. Baik. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam presentator, Pak Gata, Pak Mansur. Terus terang saja,
pengalaman yang ada di Indonesia sama juga pengalaman kita di Timor Leste sama. Dulu pernah Tertutup mic-nya, Pak. Pak Gomez, mic-nya dibuka dulu Pak supaya maksimal. ada gangguan yang Ya, lanjut ya. Pak. Sudah didengar? Sudah didengar? Halo? Ya, Ya, lanjut Pak. ya. Agak dekat ke mic-nya Pak. Baik. Jadi pengalaman kita juga dulu pernah ada juga seperti ada PT Towa Limited itu dari Malaysia, terus ada dari ya, PT Indonesia di Bogor di Bandung pernah saya ikut aja yang waktu saya pernah modal di sana, tapi ya kelihatannya rumit. Tapi dengan hadirnya PT KLPI melalui Bu Rosia dan Pak Ibrahim Majalengka, saya sangat tertarik soalnya ini sangat mudah sekali, simpel sekali. Jadi kita tidak juga memaksa orang, tapi kita hanya memenuhi persyaratan saja bagaimana untuk melengkapi penyimpanan kita di 14 cabang itu. Jadi itu sangat bagus sekali. Jadi pengalaman saya juga pernah ikut tapi tidak sama. Yang banyaknya yang dijelaskan seperti kita debat tadi semalam, debat ini malam, orang-orang lebih cenderung pada penyebar referral atau kaki gitu. Tapi yang paling bagus di PT KLP kan hanya diberikan oleh satu keluarga bisa membawahi. Suaranya Pak Gomez. Mic-nya Pak. Tadi Mic-nya lancar tertutup, suaranya Pak. Pak. Mic-nya tertutup Pak. Ya, jadi ini PT paling sudah bagus. Paksa kita bisa kita mengikuti dengan 700.000 rupiah, kita sudah bisa, nggak apa-apa mau cari anggota atau tidak itu sudah bagus. Dan lebih lagi menyarankan sama kita untuk bisa mencari 3 orang anggota dari keluarga, kan punya tujuan bahwa untuk bisa jadi warisan. Ini satu hal yang bagus dan tidak dari PT Galpi tidak memaksa bahwa Anda harus punya, Anda harus wajib untuk mencari referral atau mencari rekon. Ya syukurlah kalau kita tawarkan atau kita meeting seperti ini, sering saya tunjukkan sama teman-teman saya. Kalau ada yang mau kan boleh ikut, tapi kalau tidak mau kan tidak dipaksa juga. Tapi kita tetap mempromosikan PT KLPI di Timor Leste. Itu saya dengan teman saya orang kepala desa, selama ini juga kami berjuang untuk mempromosikan PT KLPI di Timor Leste dan harapan kita siapa tahu mudah-mudahan bisa buka cabang di sini itu lebih bagus lagi kan begitu maksud kita. Ya terima kasih itu saja yang bisa saya share ini. Baik, terima kasih Pak Gomez. Terus semangat Pak ya, dan saya rindu nanti ada pergerakan besar-besaran dari Timur Leste Pak, supaya saudara-saudara kita semua mengalami peningkatan secara ekonomi melalui KLPI ya Pak. Tetap semangat. Baik, Bagaimana Bu? tetap semangat dan kami rindukan, kami doakan ada pergerakan besar-besaran dari Timor Leste untuk bergabung di KLPI supaya semuanya sejahtera. Amin, amin. Makasih Bu. Iya, tetap semangat Pak. Baik, Siap, Bapak siap. Ibu, melalui chat tadi ada Ibu Ida ingin berbagi. Silahkan Bu Ida. Ibu Ida, bukan Ida Jayapura. Saya tidak tahu ini Ida Jayapura yang mana, Ibu Ida yang mana, karena kemarin saya chat tidak dijawab. Silakan Bu Ida. Dua-duanya nggak kasih video juga, nggak buka video, jadi saya bingung. Silakan Bu Ida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mam Ya, Li. lanjut. Ini nih Ibu Idanya ini nih, Ibu Idanya. Oke, lanjut. Ya, jadi gini Mam, kan kemarin itu kita ke Sentani Ya. sama suami dengan saja teman satu. Teman juga itu dia mau Ya. gabung tapi itulah belum ada dananya. Di perjalanan itu kita sudah punya feeling ini kita ke satu orang di Sentani nih. Mudah-mudahan dia bergabung. Tapi di perjalanan waktu naik ale-ale itu di Padang Bulan, tiba-tiba kayak ada yang sentuh gitu Mas. Coba kamu ke sini gitu.
Sama saya bilang belok kiri, Hmm. belok kiri, kita ke ini rumahnya Pak Daniel Kabantaras yang orang PLN itu. Sudah kita ke sana, terus saya telepon dia dulu, Pak, lagi di kantor Kak. Iya Bu Ida, bisa singgah. Mari sudah jalan-jalan. Kita turun, terus saya bilang Pak, ada yang saya mau sampaikan, tapi nggak enak loh dibawa sini. Bisa Kak di ruangannya Bapak? Ayo sudah. Sampai sana, terus saya bilang, Bapak, Bapak mau pensiun? Iya Bu Ida, saya ini mau pensiun tapi masih banyak utang. Dia bilang gitu. Bapak mau utangnya lunas? Kalau 2 tahun, 3 tahun. Dia bilang, dia bilang maulah Bu Ida. Siapa juga yang mau hidup dengan utang. Nah, terus saya jelaskan. Tapi saya nggak bilang, saya ikut Pak Roy jangan bicara bisnis. Karena orang begini kan berduit nih. Kalau kita bicara bisnis nanti dia bilang Bu Ida sendiri. Bisnis apa Bu Ida kayak gitu. Jadi saya ngomongnya gini, Pak ini Bapak senang kan belanja-belanja di Shopee? Wah, saya ini kalau belanja di Shopee jutaan, Bu. Ibu lihat ini, saya punya yang dia kasih lihat toh, apa-apa yang dia pesan di Shopee. Oh, Pak, kalau misalnya saya tawarin di Medan Mall, mau nggak? Terus dia bilang, apa itu? Sama dengan Shopee, cuman di sini. Saya jelaskan, Mi, di situ. Saya jelaskan semua. Tahu nggak, Mam, dia bilang apa? Berapa sih kalau kita ini, saya bilang 700. Minta nomor rekening. Itu yang kemarin saya ada WA tuh. Minta nomor rekening PT KLPI, itu udah. Nah, terus saya tuh nggak begitu yakin karena saya sudah ngerti kayak gini-gini dia bilang gitu. Ya Bapak cari 3 orang lah. Saya sukses dulu baru cari 3 orang. Ya sudah Pak, saya ikutin aja atau jangan dipaksa dulu. Sudah sampai di Sentani, terus dia bilang 700 ya Bu, saya bilang iya. Langsung dia kirim. Tadi baru kita posting tadi sore. Terus dia bilang apa kewajiban saya cari 3 orang Pak. Oke, dia bilang gitu. Jadi nggak disangka-sangka yang kita berpikir itu yang mau ikut justru nggak mau ikut gitu. Oh ya, Bu Li, saya mau ini apa salam buat Pak Gomez. Dulu saya pernah tinggal di Timur Leste di Jalan Villa Verdi. Saya Oh, tinggal di betul. situ, menikah di situ. Pak Gomez, selamat malam. Malam. Kak Tuas, Salam dari bagaimana? Papua, Pak Gomez. Iya, Dari Bu Ida. saya di Villa Verdi, Yuk. Pak. Alamat saya di Oh Villa Verdi. iya, Iya. betul alamatnya betul sekali itu, betul ya. Mm-mm. Saya usaha buka jualan, Pak, di situ. Oh iya. Hmm. Iya. Salam, Sekarang Pak sudah Sebentar jadi lagi. orang Gomez. Jayapura, Pak. Iya, saya Ya. menikah di Villa Verdi, Pak. Oh iya bagus. Oh, terima Iya, kasih. iya. Ketemu lagi. Iya, amin. Makasih, Pak. Semoga kita sukses di sini. Makasih, Mam. Itu aja Oke, pengalaman terima saya. kasih Bunda Iya, Ida. iya, Jadi iya. perjalanan Bunda Ida itu rencananya mau ke Sentani. Sentani itu bagi Bapak Ibu yang di luar Jayapura, Sentani itu beda kabupaten dengan kota Jayapura ya. Perjalanannya kurang lebih 1,5 jam. Jadi apalagi kalau macet itu bisa 2 jam. Jadi kalau kita berjalan mengandalkan Tuhan, ada tuntunan dari Tuhan untuk kita eh, harusnya kemana. Dan itu biasanya memang tidak selalu apa namanya edible, tapi juga mungkin lewat hati kita diingatkan oleh seseorang, diingatkan Tuhan terhadap seseorang gitu, sehingga kita melangkah ke sana dan itu dibuat berhasil seperti itu. Dan memang ini memerlukan kepekaan juga dari Tuhan. Nah, eh, terima kasih untuk Ibu Ida sekali lagi. Sebelum yang lainnya, saya juga ingin Ibu Agatha. Ibu Agatha, eh, saya ingin Ibu menceritakan apa kesan Ibu ketika mendengarkan tentang KLPI dan respon Ibu seperti apa. Kemudian kalau Ibu memiliki tips atau hal-hal yang bisa mendukung untuk closing, caranya seperti apa? Silakan disaringkan Bu Agatha. Biasanya kan Baik, anak muda terima banyak kasih. ide ya Bu ya. Anak muda banyak ide, banyak ya begitu sudah. Mari silakan Ibu. Oke, mungkin saya bagi tips sedikit cara closing member ya. Jadi kalau saya dulu sebenarnya saya dulu awalnya juga menolak dikasih tahu pertama kali tentang KLPI ini karena sudah pernah ikut berbagai macam seperti kayak investasi ini, jadinya sedikit underestimate seperti itu. Cuman karena yang memperkenalkan
saya pada KLPI ini orangnya tetap kekeh, tetap apa ya, memberikan masukan-masukan yang baik. Jadi saya pun juga awalnya juga mencoba percaya pada perusahaan ini. Sampai akhirnya eh, saya mengikuti setiap acaranya. Jadi kalau di Surabaya itu ada acara mingguan, jadi di Villa Bukit Mas itu. Jadi saya ikuti acaranya setiap hari Kamis dan saya lihat bagaimana komunitasnya, dan kebanyakan memang yang mengikuti KLPI ini orang-orang yang sudah berusia ya. Jadi eh, sudah usianya sudah di atas 40 tahun seperti itu, Ibu Lili. Jadi menurut saya ini pun juga awalnya saya tidak percaya dan akhirnya saya pun juga melakukan dan saya pun juga bersharing ke banyak orang. Dan ketika kita pun bersharing juga pasti awalnya juga kita akan takut untuk ditolak, lalu juga takut orang itu tidak percaya dan saya pun terus bersharing sampai akhirnya juga saya memiliki tim. Dan di sini saya bisa menyimpulkan adalah yang pertama, ketika kita bersharing itu bersharinglah dengan tulus. Jadi jangan jangan berekspektasi atau jangan apa ya, berharap bahwa orang itu bisa kita closing. Tapi ketika kita membagikan dengan tulus dan dengan hati dan itu sampai kepada hati orang yang kita informasikan, Tuhan yang akan menggerakkan hati mereka seperti itu. Lalu juga kita diingatkan juga untuk uh, setiap setiap keluarga atau setiap orang yang kita temui tadi itu pasti kan memiliki permasalahan. Jadi cara mengclosing mereka bukan dengan apa yang kita mau untuk mereka, tapi uh, kita cari dulu apa permasalahan yang sedang mereka hadapi dan kita bisa bersharingkan solusinya dengan mengikuti program KLPI ini seperti itu. Lalu juga jangan lupa kita juga di sini kan juga ada berbagai macam paket, tapi kita bisa tawarkan mulai dengan paket yang terbaik untuk keluarga mereka, sehingga keluarga mereka pun semuanya juga bisa terselamatkan, juga bisa meraih keuntungan dan bisa pergi umroh atau Holy Land bersama keluarga, itu pun juga adalah merupakan suatu kabar sukacita atau sukacita bagi setiap orang yang mengenal PT KLPI ini. Dan itu kalau dari saya, kalau saya lebih banyaknya bersharingnya ke orang-orang yang sudah berusia juga, karena eh, kalau ke orang-orang yang lebih muda, kadang mereka juga tidak tidak mau dengan cara ini karena mereka kan inginnya kalau anak muda pasti saya ingin yang instan untuk mendapatkan uang seperti itu. Sedangkan ini kan bentuknya adalah kita berinvestasi dulu dan investasinya adalah jangka panjang, tapi ketika ini sudah berjalan, kita bisa menikmati hasil yang maksimal seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharingkan, Ibu Lili. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Agatha. Eh, eh, Kalau boleh saya cut sedikit bahasa investasi ya, sayang jangan itu keluar ini. Mungkin untuk pembahasan di antara kita mengistilahkan boleh, tapi kalau keluar jangan karena orang nanti kembali underestimate ya, karena investasi gitu. Padahal kan kita cuma registrasi hanya satu kali begitu. Oke, tidak apa-apa. Eh, dalam kesempatan ini saya juga mengundang untuk rekan yang dari jauh, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Ambon sana, Ambon Manise, ya, Ibu Eca. Silakan Ibu Eca untuk berbagi pengalaman Ibu, apa apa tanggapan Ibu pertama kali tentang KLPI dan bagaimana Ibu sampai bisa bergabung dan apa yang menjadi apa namanya goalnya Ibu ke depan, ingin pencapaian-pencapaian seperti apa? Silakan Bu Eca. Ya, thank you, Mam Lid. Izin tidak pakai video ya, Mam. Oh, enggak apa-apa. Ya, eh, ya ada Pak Mansur. Selamat malam juga Pak Mansur, Ibu Agatha yang tadi sudah sharing buku bijak luar biasa. Ya, Mam Li, kalau saya masuk
Di KLPI ini sebenarnya diinfokan oleh papi saya ya, papa ya, maksudnya papa saya di Bandung. Beliau menginformasikan karena memang tahu kondisi anaknya yang hidup sederhana lah gitu ya. Karena memang kalau kalau papi di Bandung di atas saya lah gitu ya, maksudnya karena kami pisah gitu. Jadi makanya papi bilang, Cak, pertama itu waktu itu papi hanya bilang, Cak, ini ada bisnis, kamu pelajari dulu gitu. Terus akhirnya dikasih apa via WA begitu ya, kata-kata saya lupa kata-kata apa pokoknya ada gitu ya. Kemudian terus di bawahnya papi bilang lagi, kalau kamu ini coba pelajari langsung ke YouTube-nya aja. Nah, karena saya maksudnya senang dengan YouTube gitu ya, Mamli, jadi saya langsung ke YouTube-nya Pak Basri waktu itu gitu. Nah, pas waktu saya masuk ke YouTube-nya Pak Basri, saya lihat apa berbagai videonya. Waduh, ini eh, kalau bagi saya gitu ya 2 jam, 2 jam, 2 jam gitu. Eh, Memang sih sedikit membosankan karena pertamanya saya bilang ini bisnis apa ya kok sampai 2 jam gitu ya membahasnya gitu. Kok kayak membosankan. Tapi karena saya orangnya sebenarnya apa ya gampang menerima hal baru gitu ya. Bukan gampang, tapi maksudnya mudah lah, mudah gitu ya. Mudah menerima hal baru karena saya maulah, maksudnya hidup saya meningkat gitu. Akhirnya saya mempelajari dan saya bilang waktu itu setelah seminggu lah, seminggu gitu, saya bilang sama papi saya, "Pih, bagus banget ini bisnisnya." Gitu. Nah, ini Eca bisa tanya sama siapa? Maksudnya ya, tentang bisnis ini. Akhirnya papi bilang, Cak, kamu kirim KTP, papi mau daftarin kamu di bisnis ini, katanya. Akhirnya waktu itu katanya dihubungin dengan, pertama waktu itu saya dikasih info dengan nomor Pak Yusak. Mungkin kalau ada para leader di sini tahu ya dari Bandung, tapi saya nggak terlalu mengenal beliau, Pak Yusak. Tapi waktu itu saya terblokir karena 1 bulan tidak cari 3 orang ya. Kemudian akhirnya saya diperkenalkan lagi, terus papi bilang, Cak, nomor akun kamu udah terblokir karena nggak cari 3. Terus akhirnya saya sudah mengerti, oh iya udah nggak apa-apa. Saya bilang ya udah Pi, mau daftar lagi. Akhirnya didaftarkan di bawah sponsor dari Ibu Betty. Ada Ibu Betty, halo Tante Betty. Selamat malam Tante Betty. Kayaknya masih ada mungkin ya. Kemudian akhirnya saya coba hubungin Tante Betty, terus Tante Betty akhirnya menjelaskan dengan sangat Halo, baik ya. Halo Tante, selamat malam ya. Jadi makanya itu sih awal perkenalannya. Jadi intinya sih maksudnya kasih sayang seorang papa ya. Jadi intinya sih maksudnya supaya anaknya jauh lebih baik gitu ya hidupnya. Itu aja sih Mamli. Kemudian kalau goal, jujur saya goalnya karena saya belum 1 bulan ya. Maksudnya di bisnis ini saya goalnya ingin, bukan ingin sih berharap, kalau berharap terlalu ini ya, tapi sangat-sangat ingin sekali untuk jadi ketua HK gitu ya karena kayaknya di Ambon belum ada gitu ya, jadi makanya, dan memang waktu itu diinformasikan sama Pak Nandang kemudian Ibu Betty, Tante Betty ya, belum ada katanya untuk ketua HK. Jadi akhirnya waktu itu saya mencoba memberanikan diri, saya WA Pak Andi. Pak Andi karena waktu itu informasinya untuk ketua HK ada Pak Andi, ada Pak Nandang sama Pak Ahmad Darmawan, Pak Ustadz ya, Pak Ahmad Darmawan ya. Ya saya ke Pak Andi, terus Pak Andi bilang, Cak belum ada, kalau kamu mau, saya bisa masukkan Eca untuk daftar ke ketua HK gitu. Calon, sorry, calon ketua HK. Saya bilang Pak mau, saya siap mengikuti prasyaratnya. Jadi itu saja sih Mamli. Kalau untuk apa sih, untuk presentasi sih sebenarnya sih saya masih banyak belajar karena masih kelimpungan, jujur masih berantakan lah gitu ya. Maksudnya untuk supaya maksudnya mempresentasikan dengan rapi gitu ya dari awal sampai akhir. Jadi saya maksudnya masih masih eh, ambil comot-comot sedikit-sedikit gitu loh Mamli. Jadi belum 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 intinya sih belum terarah kalau untuk presentasi gitu. Tapi memang saya saya jujur sih 1 bulan ini banyak ditolak, tapi ya sudah, saya bersyukur. Tapi saya karena memang saya rindu jadi calon ketua HK gitu ya Mamli. Intinya sih belum dapat 3, jujur saya was-was gitu, itu aja sih Mamli. Makanya tadi saya hubungin Mamli, ya siapa tahu mau sih ya, puji Tuhan kalau misalnya memang 2 ibu ini masuk, puji Tuhan gitu ya, maksudnya bisa bisa jadi mengurangi beban saya tinggal 1 orang lagi. Itu aja sih Mamli. Thank you kesempatannya Mamli, terima kasih Mamli.
Oke, kami dukung Bu Eca karena saya melihat motivasi yang bagus ya, menjadi ketua HK untuk mengembangkan bersama-sama komunitas ini menjadi lebih besar, bukan sebatas atau bukan sekedar ambisi pribadi. That's very good dan saya mendukung sekali dan tadi juga sudah sempat chat dengan saya mau belajar begitu ya dan saya lihat kerinduan yang besar Ibu Eca untuk berkembang dan saya sangat mendukung kerinduan beliau gitu dan yang saya garis bawahi adalah kemauannya untuk belajar. Jadi tadi siang itu saya di chat ya, saya dikejar-kejar, Mom saya itu begini 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 dan saya sangat senang berjumpa dengan seorang wanita yang seperti ini gitu dan dia mau berkembang. Oke Bapak Ibu, sebelum lanjut saya akan menyampaikan terkait komunitas kita ini. Tolong saya dibantu apakah terlihat terlihat Bapak Ibu apa yang saya sampaikan? Layar saya terlihat ya? Satu orang boleh memberi komen? Layar saya terlihat? Terlihat. Iya, Iya, terlihat. kelihatan, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Buku bijak ini saya sengaja letakkan di slide saya yang pertama. Belajar menjadi orang bijak itu tidak mudah, tetapi itu harus kita komitmenkan di dalam diri kita supaya kita menjadi orang yang luar biasa. Dan buku bijak ini harus menjadi dasar hidup bagi setiap member atau anggota komunitas pembeli setia di KLPI. Tujuannya agar setiap member jika menjadi orang berhasil tetap ingat Tuhan dan siap menolong sesama. Nah, Bapak Ibu, lebih lanjut lagi saya akan membahas lebih dalam tentang komunitas pembeli setia yang dilahirkan oleh KLPI. Ya, saya mengawali dengan kalimat komunitas pembeli setia yang dilahirkan oleh KLPI. Nah, sekarang KLPI itu apa? KLPI adalah perusahaan perdagangan yang memiliki izin, ya, izinnya juga adalah izin perdagangan. Sekali lagi izin perdagangan ini tidak bisa kemudian didongkrak atau kemudian disama-samakan, disanding-sandingkan dengan perusahaan investasi yang lain sehingga kemudian ditarik-tarik dan atau dicari salahnya, celahnya dengan menanyakan apakah ini punya izin OJK, apakah ini ada izin OJK-nya. Bapak Ibu, yang memiliki izin OJK adalah perusahaan yang terkait dengan investasi. Ya, kenapa tadi saya sempat mengatakan jangan salah bicara berbicara investasi. Karena kalau investasi itu kita menghimpun dana dari anggota member yang ada, kemudian dana yang dihimpun itu dijadikan modal atau dikelola, tetapi kenyataannya KLPI tidak demikian, ya. Dan investasi itu biasanya memang bervariatif, kemudian berkala, dan kemudian juga berkala ini artinya bisa top up, bisa diminta top up sewaktu-waktu ketika ingin mencairkan hasilnya begitu. Tetapi di KLPI tidak ada top up. Jadi di KLPI bukanlah perusahaan investasi, bukan kripto, bukan money currency atau money laundry, tetapi memang adalah perusahaan perdagangan. Di dalam KLPI kita menemukan 3 aplikasi. Ya Bapak Ibu, untuk saat ini adalah aplikasi air. Kita bisa menginstal di Play Store. Dan di aplikasi air inilah kita meregistrasi, mendaftar. Kemudian di sini juga ada aplikasi Kran dan juga ada aplikasi My Down Mall. Di aplikasi My Down Mall inilah nanti kita akan berbelanja di sini. Apa yang dibelanja? Ya, kita tunggu ya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nah, sekali lagi ini adalah izin perdagangan kita, ya. Ini yang lebih jelasnya. Kita menggunakan NIB, nomor izin berdagang. Alamat kantornya jelas Bapak Ibu di Komplek Villa Permata, Jalan Permatasari nomor A7 771 Lipo Village Tangerang. Kemudian di sini Bapak Ibu perusahaan perdagangan di KLPI ini dengan mode franchise. Mode franchise ini adalah bagi hasil. Ya, seperti apa bagi hasilnya? Kita akan pelajari perlahan-lahan Bapak Ibu.
Mode franchise yang dilahirkan oleh perusahaan perdagangan KLPI memiliki 14 cabang, yang mana 14 cabang itu diberi nama kota di Indonesia. Dan 14 cabang ini bukanlah dalam bentuk fisik toko, tetapi dalam bentuk aplikasi. Di mana ketika kita mendaftarkan sesuai dengan uang yang diregistrasikan, kita akan mendapatkan cabang-cabang ini sesuai dengan besar nilainya kita meregistrasikan diri kita. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan atau yang kita lihat setiap hari, semua bentuk perusahaan dagang semuanya memerlukan pembeli atau konsumen, ya. Dan setiap perusahaan dagang apapun bentuknya, pasar tradisional, supermarket, shop, Shopee, ya, restoran, warung, tenda, apapun itu semuanya memerlukan konsumen. Ya, saya rasa tidak hanya perusahaan perdagangan tapi juga wisata, hotel, semuanya memerlukan pembeli atau konsumen. Tapi semuanya itu ya, jika hanya pembeli biasa, maka perusahaan itu bisa bangkrut. Modalnya habis, toko tutup. Mengapa? Bapak Ibu, ini kuncinya. Karena perusahaan tersebut tidak memiliki pembeli setia. Mungkin saja kita pernah ketika kita belanja di supermarket, kita ditawarin untuk menjadi member, sehingga kita ditawarin buat kartu member. Pernah ya? Saya pernah ditawarin untuk memiliki kartu member Hypermart. Kemudian juga saya ditawarin untuk memiliki kartu member Matahari Department Store. Tetapi sekalipun saya punya kartu member Hypermart, walaupun tawarannya ada diskon, hari-hari tertentu, dan bahkan masuk SMS, Ibu Maria Lili, Anda mendapatkan diskon sekian-sekian kalau Anda belanja item ini. Tapi saya nggak belanja ke sana. Dan saya tidak selalu pergi ke Hypermart. Bukan karena jauh. Saya ke Hypermart itu kalau mau jalan, naik motor ya, hanya 5 menit sampai. Tetapi bukan itu. Kenapa? Walaupun saya menjadi member, saya tidak mau belanja selalu di Hypermart. Kenapa? Karena toko di depan rumah saya banyak, supermarket di dekat rumah saya banyak, ya. Berjalan 20 meter ada Saga supermarket, 5 meter kemudian di depan ada Alfamidi dan banyak toko-toko yang lain. Jadi walaupun saya punya kartu Hypermart, saya tidak pergi ke sana. Demikian juga untuk member Matahari Department Store. Saya tidak pergi ke sana walaupun saya punya kartu membernya. Kenapa? Karena saya bukan pembeli setianya kedua perusahaan itu. Kenapa? Karena saya walaupun punya member, punya kartu member, saya belanja tetap menggunakan uang sendiri, Bapak Ibu. Jadi, apakah kemudian toko-toko ini akan selalu bertahan? Tidak ya, karena di sini dinyatakan karena pembelinya hanya pembeli biasa bisa bangkrut. Dan di Jayapura ini sudah banyak yang bangkrut, bahkan mall itu sudah mulai tutup. Ya, ada yang Hola Plaza itu sudah tutup, sudah berganti kepemilikan dan jadi hotel. Kemudian Borobudur Mall itu yang tadi di Sentani juga sudah tutup. Nah, sekarang yang menuju jurang kebangkrutan adalah Ramayana Department Store. Nah, sudah toko yang besar lagi di Jayapura, yaitu namanya Agro Sejuk, itu supermarket khusus buah dan kebutuhan dapur. Itu juga tutup. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Ya, ditambah dengan hari-hari ini juga ekonomi sudah mulai menurun. Keadaan uang kita sudah mulai jatuh. Nah, KLPI mencari pembeli setia sebanyak 88.572 orang. Bagaimana caranya supaya kita menjadi anggota KPS, komunitas pembeli setia ini? Yaitu dengan registrasi 1 kali seumur hidup, kemudian install aplikasi AIR, pahami sistemnya, dan informasikan ke banyak orang. Ya, Bapak Ibu. Bagaimana cara menjadi pembeli setia? Registrasinya ada
sebenarnya ada beberapa macam Bapak Ibu, silakan ya. Satu cabangnya itu harganya 50.000. Kita registrasi hanya satu kali itu dapat satu cabang. Kemudian bisa juga mengambil 7 cabang berarti 350.000 sekali seumur hidup juga. Dan bisa juga mengambil yang 700.000 kita mendapatkan 14 cabang. 14 cabang franchise Bapak Ibu. Dan kita tidak perlu capek-capek mengelolanya. Kita tidak perlu capek-capek cari orang yang mengerjakannya. Karena ke-14 cabang franchise ini kita miliki yang mengerjakan adalah sistem. Yang mengerjakan adalah AI yang dikelola oleh KLPI. Jadi kita tidak perlu repot-repot cari ruko, cari tanah, bangun ruko. Kita tidak perlu membangun manajemen kantornya, nggak perlu Bapak Ibu. Kenapa? Karena KLPI sudah menyediakan semuanya. Apakah ini kurang enak? Oh, ada yang lebih enak lagi Bapak Ibu, yaitu berbicara penghasilannya. Apakah kita mau punya penghasilan? Nah, mari kita lebih lanjut pahami ya Bapak Ibu. Nah, kalau dikatakan, wah, kok ada ngajak-ngajak orang? Iyalah, bisnis kita kan memang dikerjakan oleh orang. Yang merasakan juga orang. Karena kita ini orang, ya kita ngajaknya orang. Kita nggak bisa ngajak kucing, Bapak Ibu. Ya, dan kita tidak bisa mengajak yang lain. Yang kita ajak adalah orang. Karena bisnis itu dibutuhkan oleh semua orang. Ya, yang namanya usaha dagang itu dibutuhkan oleh semua orang. Nah, ketika kita mendaftarkan 50.000, meregistrasi 50.000, dan kita mengajak 3 orang, maka akun kita mendapatkan satu cabang akun, itu penghasilan kita 25 juta per bulan. Dengan mengajak 3 orang, satu akunnya aman ya Bapak Ibu. Tetapi jika tidak mengajak 3 orang, akunnya itu akan hilang atau hangus. 350.000 registrasi dibayarkan sekali seumur hidup. Dengan mengajak 3 orang, maka kita mendapatkan 7 cabang franchise. Penghasilannya setiap bulan 175 juta. Apabila tidak mengajak orang, berarti 5 cabang kota hilang. 5 cabang franchise kita hilang, berarti setara dengan 125 juta per bulan hilang. Sayang ya Bapak Ibu. Nah, penghasilannya sisa 50 juta sebulan. Apabila meregistrasikan diri kita 700.000 dan juga bayar hanya satu kali seumur hidup, mengajak 3 orang dengan mendaftar nilai yang sama, maka kita mendapatkan 14 cabang franchise. Akun kita aman, penghasilan setiap bulan 350 juta per bulan. Jika tidak mengajak 3 orang, maka 10 kota hilang. 10 cabang franchise kita hilang, setara dengan 250 juta per bulan hilang. Penghasilan sisa 100 juta per bulan dan tetap ada kota ibadah. Kalau Muslim umroh, kalau Nasrani ke Holy Land. Nah, Bapak Ibu, ini ada skema pendaftaran akun yes atau no. Ketika Bapak Ibu, seperti penjelasan yang tadi, ini lebih diperjelas lagi ya. Kalau akun yes itu kita mendaftarkan 3 orang, ya, berarti akunnya ini yes, aman. Jadi kalau di aplikasi itu ketika kita sudah mendaftarkan, mereferalkan 3 orang, ya, akun kita itu ada tulisannya YES. Ya, penghasilannya 350 juta tiap bulan dan ibadah. Nah, ini adalah 700.000, registrasi 700.000, tetapi tidak mencari orang. Akun yang aman atau cabang franchise yang aman hanya 4. Yang warna-warna hijau ini, penghasilannya 100 juta per bulan dan ibadahnya tetap. Kemudian jika 350.000 ini mendapatkan 7 cabang franchise, penghasilannya 175 juta tiap bulan. Tidak dapat ibadah karena hanya mendaftarkan 350.000. Di bawahnya lagi ada Ibu, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini yang kecil Bapak Ibu ya. Ini yang kecil.
kita tidak bisa memaksa orang untuk harus mendaftarkan yang 700.000. Bagaimana kita melihat rekan-rekan kita mungkin keadaan keuangannya, tapi dia ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Mari, Bapak Ibu, ya kita arahkan untuk mereka mendaftarkan 100.000 dengan 2 cabang franchise yang didapatkan. Tetapi ditolong Bapak Ibu supaya akun Yes. Bagaimana cara menolongnya? Memperhatikan grup dan terus belajar. Kalau kemungkinan ada yang menjadi donor sponsor, nah kita bisa mendaftarkan mereka dengan donor sponsor supaya akunnya Yes. Penghasilannya 50 juta sebulan Bapak Ibu dengan 100.000. Kalau misalnya 250.000, kita mendapatkannya 5 cabang franchise, mereferalkan 3 orang, akunnya Yes. Penghasilannya 125 juta per bulan. Bun, bagaimana kalau misalnya 250.000 ini lalu nggak cari orang? Kalau tidak cari orang berarti yang 3 hilang sayang. Yang 3 hilang, yang aman yang warna hijau. Penghasilannya sama dengan yang 100.000 tadi, 50 juta tiap bulan. Nah, yang 350 tadi sudah saya jelaskan ya. Akunnya Yes, kalau mengajak, mereferalkan 3 orang dengan daftar nilai yang sama. Penghasilannya 175 juta setiap bulan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ketika kita bergabung menjadi komunitas pembeli setia, kita diberikan uang belanja oleh perusahaan sejumlah 22.143.000. Itu dari mana? Apa benar? Gitu ya. Nah, hasilnya dari sini Bapak Ibu. Ya, diperhatikan baik-baik, ini hasilnya real dan ini halal. Kenapa? Karena dari bonus belanja, bonus transaksi, ya. Ketika belanja pulsa, Bapak Ibu, kita mendapatkan bonus 250 rupiah. Dikalikan jumlah pembeli setia 88.572, maka hasilnya 22.143.000. Nah, ketika uang belanja ini nanti diberikan kepada kita untuk menghasilkan bonus setiap bulan, harus ada transaksi yang dikerjakan, yang dilakukan, yaitu KPS wajib belanja. Anggota komunitas pembeli setia wajib belanja. Wajib belanja misalnya ya sesuai aturan perusahaan nantinya 22 juta ada dalam aplikasi, 10 jutanya wajib dibelanjakan. Kenapa ada bahasa wajib? Tujuannya adalah supaya bulan depan keluar lagi uang belanja, keluar lagi bonus transaksinya. Dan keuntungan itu terus, profit itu terus mengalir setiap bulannya. Kenapa? Karena diatur oleh aplikasi. Jadi begitu ada transaksi belanja, maka setiap anggota komunitas pembeli setia tadi juga mendapatkan bonusnya. Jadi ketahuilah Bapak Ibu, hasil 22.143 ini adalah transaksi pulsa, 1 kali transaksi, dikalikan jumlah komunitas pembeli setia. Bagaimana kalau 5 kali transaksi? Ya sudah, 22.143 ini dikalikan 5 kali transaksi. Hitung sendiri Bapak Ibu, itu baru 1 cabang. Ya, kurang lebihnya 110 juta kalau 5 kali transaksi. Misalnya belanja gula, susu, teh, rokok. Saya nggak mau rokok, nggak sehat. Minyak goreng, tepung, 5 macam. Ya, kurang lebihnya kalau dikalikan 5 ini 110 juta. Nah, ini baru 1 cabang franchise-nya kita. Bagaimana kalau kita mendaftarkan diri 14 cabang? Dikalikan saja Bapak Ibu, 110 juta itu dikalikan 14 cabang franchise kita. Hasilnya 1,5 M sekian. Nah ini Bapak Ibu, kapan saya mendapatkan uang belanja? Bapak Ibu ini adalah versinya saya. Ketika kita di bulan pertama mendaftar, kemudian kita mereferalkan 3 orang, dan dalam susunan rapi oleh perusahaan. Kemudian bulan ketiga kita terus bergerak, kelipatan 3 lagi Bapak Ibu.
Dan kelipatan 3 itu mereferalkan masing-masing 3, terjadi kelipatan lagi, masuk dalam susun rapi. Bulan ketiganya pun demikian Bapak Ibu. Masing-masing dari level 3 ini mereferalkan 3 orang lagi masuk dalam susun rapi. Terus demikian Bapak Ibu, bulan keempat, bulan kelima berjalan terus dan masuk terus dalam kelipatan 3, masing-masing mereferalkan 3. Bapak Ibu, sebenarnya ini tidaklah terlalu lama kalau ini berjalan dengan baik. Yaitu putaran sekitar 10 bulan. Kita boleh merasakannya. Dan ini kita kerjakan dengan komitmen bersama-sama sehingga mencapai hasil 88.572 orang pembeli setia kita. Bagaimana kita semangat, bagaimana kita mengerjakan ditentukan oleh kita sendiri. Nah, ini adalah paket umroh. Ketika seorang ibu mendaftar 700.000, penghasilannya ibu ini 350 juta tiap bulan mendapatkan umroh. Suami didaftarkan juga 700.000, penghasilannya 100 juta. Anak pertama mendaftarkan juga 700.000, penghasilan juga 100 juta. Anak kedua mendaftarkan 700.000, penghasilan 100 juta tiap bulan. Dan di dalam keluarga ini semuanya pergi umroh. Kenapa si ibu penghasilannya lebih besar, 350 juta tiap bulan? Karena di bawahnya dia mereferalkan suami dan kedua anaknya. Maka keluarga itu setiap bulan memiliki penghasilan 650 juta. Demikian juga ini juga sama ya Bapak Ibu, kalau ini ke Holy Land. Dan ingat ya, hanya 700.000 dibayar satu kali untuk registrasi di awal. Penghasilan tiap bulan seumur hidup bisa diwariskan. Apa yang didapat oleh pembeli setia? Uang untuk belanja tiap bulan 50 juta sampai 350 juta, bonus referral, wisata rohani Holy Land, ibadah umroh, potensi menjadi pemimpin yang hebat. Pembeli setia 88.572 didapat dengan kerja tim gotong royong seluruh member di Indonesia. Siapa yang bisa menjadi anggota komunitas pembeli setia? Semua orang. Ya, bayi, lansia bisa didaftarkan menjadi komunitas pembeli setia dan setiap orang adalah konsumen dan berhak menjadi kaya atau berhasil. Nah, member Indonesia dan luar negeri ada Pak Gomez itu. Betul. Sudah ada di Malaysia Bapak Ibu ya, ada Ibu Yani di Malaysia, ada Pak Gomez di Timur Leste, dan kita rencananya akan mengembangkan sayap, Ibu Ida akan mengembangkan sayap ke PNG. Wah, mantap sekali. Nah, ini Bapak Ibu adalah gambaran susun rapi ya. Kita bisa lihat di sini, ketika si A bergabung, akan masuk ke sini, kemudian naik ke level berikutnya, didorong lagi oleh orang yang bergabung lagi, akunnya yes. Ingat ya Bapak Ibu, usahakan akunnya yes ya. Nah, kemudian terus masuk kembali, bahkan si orang yang ada di sini dia nggak pernah tahu siapa yang mendorong dia dari belakang dan menaikkan levelnya. Bisa jadi bukan jaringannya sendiri, tapi jaringan orang lain. Tapi karena di KLP ini hebatnya adalah susun rapi. Tidak ada lagi bilang jaringan A, jaringan B, tetapi semuanya susun rapi, tidak ada crossland. Tidak ada lagi mau bilang, oh kamu curi jaringan saya, kamu ambil jaringan saya, tidak ada. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika sudah masuk di goalnya di sini, kita akan mendapatkan uang belanjanya. Belanjanya di My Down Mall, kemudian kita ke cafe air, jajan dan lain-lainnya, dan ada support sistemnya, yaitu berupa donor sponsor. Tujuannya adalah supaya kita bisa berbagi, sekali lagi berbagi kepada orang-orang yang ingin mendaftar tetapi tidak ada dana. Ya, kita dapat menjadi donor sponsor untuk orang-orang tersebut. Nah, Bapak Ibu boleh dicek ya keakuratan sistem ini. Setiap hari kita Zoom, ada tanya jawab juga dengan Bapak Direktur kita seminggu 2 kali. Ya, mau mana saja membahasnya tentang komunitas pembeli setia.
Selamat dan sukses. Bersyukurlah karena Anda menjadi pembeli setia di dalam perusahaan yang luar biasa ini. Ayo bergabung dan sukses bersama. Cek YouTube Bapak Basri Susanto. Silakan subscribe dan like and share. Install aplikasi AIR di Play Store. Demikian Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan. Kiranya ini terus memotivasi kita, semakin memperdalam kita. Jadi Bapak Ibu mau mengawali dengan bahasa apa? Di KLPI kita diharuskan untuk belajar, ya. Kenapa dikatakan diharuskan untuk belajar? Karena kita semuanya memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Nah, kalau kita mau belajar, pasti Tuhan juga akan menolong kita. Tuhan akan memberikan hikmat. Kita mau memulai dari mana? Bagaimana kita mau dipimpin oleh Tuhan? Nah, demikian yang boleh saya sampaikan. Biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang luar biasa dan kita terus maju bersama-sama, bergerak bersama-sama, dan biarlah setiap hal yang kita kerjakan kita serahkan kepada Tuhan dan kita juga dipimpin oleh Tuhan kemana kita mau bergerak bersama-sama. Nah, itu saja yang boleh saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Mansur. Silakan Pak Mansur. Ya, terima kasih Momli telah menyampaikan pemaparan tentang komunitas pembeli setia yang sangat sederhana, sangat jelas sekali dengan penekanan tentang legalitasnya, termasuk hitung-hitungan yang sangat sederhana dan sangat jelas. Masih ada waktu, kami persilahkan kepada Bapak Asman. Silakan Pak Asman, monggo. Tinggal 2 menit, Pak. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak pada ngantuk. Oh gitu ya. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera kita semua Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita bisa Zoom bersama-sama belajar dengan buku bijak dan materi yang sangat simpel yang dibawakan oleh Momli. Sangat sederhana, jadi mudah dipahami. Mari Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk belajar karena di KLP ini kalau tidak ikuti Zoom atau sering belajar, bertanya sama rekan-rekannya, kita akan ketinggalan informasi. Jadi nanti jangan sampai menyalahkan yang mengajak Bapak Ibu ya. Mari kita belajar bareng-bareng bersama untuk ke depan menjadi komunitas pembeli setia yang sukses gotong royong bersama KLPI. Oke, itu pesan saya. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut Zoom ke nasional jam 9 dibuka, dimulai jam 19.15. Terima kasih Pak Pacur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asman. Baik teman-teman, kita langsung persiapan gabung ke Zoom nasional. Terima kasih Pak Mansur, terima kasih Momli. God bless you. Iya Ibu Agatha, makasih Bu Suherti yang jauh-jauh. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pilar. Sampai pensiun.